Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI jurusan Perbankan Syariah, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing-sharing nih sama teman-teman terkait analisis fikih kontemporer dari kartu kredit syariah, teman-teman. Nah, secara praktiknya ya, kartu kredit syariah itu adalah kartu kredit seperti pada umumnya, teman-teman. Hanya saja kartu kredit syariah ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sudah dikaji oleh para ulama dan juga diterbitkan sebuah fatwa, teman-teman. Yaitu terdapat dalam fatwa nomor 54 DSN MUI garing 10 2006. Nah, contoh pemakaian kartu kredit syariah ini seperti misalnya ketika kita membutuhkan sebuah barang nih, yang benar-benar barang itu urgent yang harus kita miliki. Tetapi saat itu kita tidak punya uang, maka kita bayarnya bisa menggunakan kartu kredit syariah, teman-teman. Nah, dengan catatan ketika kita membayar dengan kartu kredit syariah ini, kita harus membayar kartu kredit syariah ini dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Harus benar-benar tidak boleh terlewat dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian dari parameter kesesuaian syariahnya, teman-teman. Secara syariah kartu kredit syariah ini tidak terdapat bunga, teman-teman, atau dalam istilah syariahnya itu yaitu tidak adanya riba. Dan juga kita juga diingatkan ya tidak boleh menggunakan kartu kredit syariah jika tidak dalam keadaan mendesak atau yang sebagaimana saya bilang tadi. Kartu kredit syariah ini boleh digunakan dengan catatan ketika kita membutuhkan sebuah barang itu kan, dan barang itu benar-benar urgent, barang itu emang benar-benar perlu yang kita perlukan gitu, teman-teman. Kemudian ada poin selanjutnya yaitu adab etika bisnis Islami, teman-teman. Nah, etika maupun adab terkait kredit syariah ini terletak ketika kita sebagai pengguna nih bisa membayar kartu kredit syariah itu secara tepat waktu, teman-teman. Dan tentunya penggunaan kartu kredit syariah ini boleh dilakukan untuk pembelian barang-barang halal saja. Walaupun kita udah dipermudah gitu mendapatkan pinjaman ibaratnya ya dari kartu kredit syariah ini, kita juga harus menggunakan kartu kredit syariah ini untuk membeli barang-barang yang benar-benar halal gitu, teman-teman. Kemudian poin selanjutnya itu terkait usul fikih ya. Metode yang digunakan dalam mengkaji kartu kredit syariah ini, teman-teman, itu menggunakan Al-Quran dan hadis pada pasti tentunya gitu, teman-teman. Yang dimana Al-Quran dan hadis ini itu tentang riba. Nah, hasilnya adalah hukum dasar dari jual beli secara kredit ini diperbolehkan, teman-teman. Yaitu dari Syekh Ibnu Utsaimin berkata, menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu barang dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukum aslinya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Demikian pula di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasul membolehkan gitu jual beli asalam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual. Nah, kemudian di dalam kaidah fikihnya ya, teman-teman, pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian kaidah fikih selanjutnya yaitu keperluan dapat menduduki posisi darurat, teman-teman. Nah, itu dari poin kaidah fikih. Kemudian poin selanjutnya itu dari makosid syariahnya itu, teman-teman. Kredit syariah ini dikategorikan termasuk dalam kebutuhan tasniah gitu, teman-teman. Tetapi bisa juga dalam beberapa kondisi tertentu gitu, teman-teman. Kebutuhan dari kartu kredit syariah ini bisa berubah gitu menjadi hajiat gitu, teman-teman. Kemudian akad-akad fikih yang digunakan oleh kartu kredit syariah ini ada beberapa macam juga ya, teman-teman ya. Ada kafalah, ada qard, dan juga ada ijarah. Nah, kafalah ini seperti apa? Kafalah ini merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung itu, teman-teman. Kemudian akad kedua yaitu akad qard ya kan. Akad qard itu adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam penerapan akad ini, bank tidak meminta pendapatan kepada nasabah. Nah, makanya tadi saya bilang kartu kredit syariah ini tidak ada riba atau bunga karena di akad qard ini tidak si bank itu tidak menarifkan pinjaman itu harus ada bunganya, itu tidak. Tapi di akad
ketiga gitu, yaitu akad ijarah dan sewa. Dalam penerapan akad ijarah ini bank menyewakan infrastruktur ataupun edisi gitu teman-teman kepada nasabah. Mungkin edisi ini teman-teman bisa lihat gitu, sering lihat di supermarket seperti Indomaret atau Alfamart yang ada sebuah mesin gitu di samping kasir ya, yang kecil itu yang bisa digesek oleh kartu. Nah itu namanya edisi teman-teman. Dan dalam menyewakan infrastruktur ini, bank berhak mengenakan ujrah. Jadi kartu kredit syariah ini bank akan mendapatkan fee atau mendapatkan keuntungan dari akad yang ini teman-teman, atau akad ijarah seperti itu. Kemudian konsep fikih muamalahnya, ada rukun dan syarat terhadap kredit syariah ini teman-teman. Yang pertama yaitu penerbit kartunya, yaitu bank syariah, kemudian pemegang kartu yaitu nasabah atau pembeli gitu kan, dan penerima kartu yaitu toko gitu teman-teman. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya itu yang dari awal saya katakan, itu tidak menimbulkan riba. Jadi selama dari kartu kredit ini tidak menimbulkan adanya riba dari pinjam meminjam itu, tetapi adanya keuntungan itu hanya dari penyewaan mesin edisi gitu teman-teman. Dan kemudian kartu kredit syariah ini tidak digunakan pada transaksi yang tidak sesuai dengan syariah yang tadi ya. Benar-benar kartu kredit ini digunakan untuk pembiayaan atau pembelian barang-barang yang benar-benar urgent, dan barang tersebut merupakan barang-barang yang halal. Ya gitu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.